Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Jadi ini udah semakin dekat dengan tes CPNS nih teman-teman. Nggak terasa ini pendaftaran udah dibuka, dan yang namanya 1 bulan tuh bukan waktu yang lama loh teman-teman untuk mempersiapkan tes CPNS. Jadi kalian cuman punya waktu sekitar sebulanan lagi nih untuk tes kedepannya. Aku harap teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya ya. Dan sebelumnya selalu aku ingatkan buat sering-sering simulasi, sering-sering tryout supaya lebih mengukur lagi kemampuan teman-teman dari waktu ke waktu. Dan daftar CPNS ya, di sini adalah simulasi terbaik yang selalu aku rekomendasikan dari dulu, dari zaman tes SKD 2019. Punya kabar baik buat teman-teman nih, sekarang udah dibuka bimbel prediksi tes SKD CPNS di Ayo CPNS. Dan bimbel ini langsung diajar sama aku loh teman-teman, dan Coach Arif serta coach terbaik lainnya, dan disediakan yang terbaik lah buat teman-teman. Bimbel ini akan dimulai tanggal 21 Juli, tapi kita punya ada early bird nih buat teman-teman yang mendaftar sebelum 15 Juli itu akan mendapatkan harga spesial ini. Dan jangan lupa gunakan kode referral Viracun untuk teman-teman mendapatkan potongan harga sampai 65.000. Sorry, ini banyak banget potongannya. Dan buat teman-teman yang punya akun premium Ayo CPNS, kalian dapat potongan lagi nih. Dan yang platinum juga. Terus yang sudah mendaftar bimbel intensif sebelumnya, kalian akan mendapatkan harga yang sangat murah, which is cuma 199.000, ditambah lagi dengan potongan kode referral aku Viracun, itu semakin murah loh teman-teman. Dimana lagi kalian bisa dapat bimbel yang semurah ini dan se-affordable ini. Jadi jangan lewatkan, daftar sekarang juga. Link pendaftarannya ada di description box aku ya. Ada juga dicantumkan di komen. Buat yang nanyain tentang buku nih, insya Allah kami akan restock lagi. Dan kabar baiknya, di cetakan berikutnya kami sudah melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan passing grade dan kisi-kisi terbaru. Terus dicantumkan juga nih tentang anti radikalisme yang paling terbaru, yang paling teranyar pokoknya. Untuk info lebih lanjutnya kalian follow aja Instagram aku, karena untuk waktu restock dan lain-lainnya itu akan aku selalu update di Instagram aku. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang soal hitung cepat mengenai bilangan berpangkat yang katanya keluar nih di tes SKD kemarin. Oke, kita langsung saja ke materinya dulu. Jadi sebelum kita ke soalnya, kita harus memahami dulu sifat-sifat bilangan berpangkat ya teman-teman. Dan ini ada 8 sifat. Kalau kita lihat itu apaan sih? Tapi sebenarnya ini tuh gampang banget teman-teman. Ini adalah pangkat, ini adalah bilangan pokok. Kita sebutnya bilangan pokok yang ini. Jadi kalau misalkan ada bilangan 2, pangkat 4, pangkatnya 4, dan bilangan pokoknya 2, kayak gitu. Jadi kalau perkalian bilangan pangkat, di sini A, artinya bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya sisa ditambahkan. Contoh, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya sama, jadi memenuhi syarat kita langsung aja nih tambahkan pangkatnya, bukan dikalikan ya, ditambahkan. Jadi 2 pangkat 4 tambah 5, 9, kayak gitu. Bisa ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga kalau ada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, terus dia pembagian, maka pangkatnya itu dikurangkan. Jadi 2 pangkat 5 misal dibagi 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 5 dikurang 3 itu 2 pangkat 2. Oke. Nah, kalau ini berpangkat terus pangkat lagi, ini artinya pangkatnya dikalikan. Jadi contoh 2 pangkat 5 berpangkat 2, 5 dikali 2, 2 pangkat 10, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini A dikali B, karena di sini A, di sini B, artinya di sini bisa aja beda angkanya ya, nggak mesti sama. Berpangkat N artinya A pangkat N, A-nya berpangkat N, B-nya juga berpangkat N. Contoh 2 dikali 3 berpangkat 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kayak gitu ya teman-teman, dan sebaliknya juga kayak gitu. Nah, sekarang pecahan nih A per B pangkat N, berarti semuanya itu berpangkat N. Jadi A-nya berpangkat N, B-nya juga berpangkat N. Contoh 2 per 3 berpangkat 4, berarti 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke? Nah, sekarang 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Contoh, 1/A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat minus 2. Begitu juga sebaliknya, aku pakai angka aja ya biar gampang.
Misalkan 1/2 itu sama dengan 2 pangkat min 1. Atau ini berlaku sebaliknya teman-teman. Jadi 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2. Oke? Nah, kemudian yang terakhir A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi meskipun 1000 berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Itu aja yang harus kalian pahami. Kalau kalian sudah menguasai semua 8 sifat ini, insya Allah kalau ketemu dengan bilangan berpangkat itu nggak akan susah lagi. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini hasil dari 64 pangkat 2/3 ditambah 81 pangkat 3/4 dikurang 1/5 pangkat minus 2 adalah. Oke, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, yang pangkatnya itu berbentuk pecahan, berarti yang bilangan pokoknya ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat lagi teman-teman, supaya yang pecahan ini sebentar tuh bisa berubah. Oke, kita lihat ya maksud aku apa. Jadi 64 pangkat 2/3. Kita lihat penyebutnya. Penyebut itu yang di bawah ya. Ini berpangkat 3. Kalau di sini berpangkat 3 berarti 64 ini kita rubah menjadi bilangan yang berpangkat 3. Bilangan yang berpangkat 3 yang menghasilkan 64 adalah berapa teman-teman? Oke, 4 pangkat 3. Nah, ini udah berubah menjadi 4 pangkat 3 terus pangkat 2/3. Ditambah ini pangkat 3/4 berarti kita rubah 81 menjadi bilangan berpangkat 4. Berapa nih teman-teman? Kalau kita tahu kan 9 kali 9 81 kan ya. Nah 9 kali 9 81. 9 ini adalah 3 pangkat 2. Ini adalah 3 pangkat 2. Ingat kalau dikali berarti pangkatnya ditambahkan berarti 3 pangkat 4. Oke? Jadi 3 pangkat 4 berpangkat 3/4 dikurang ini 1/5 pangkat minus 2. Ingat sifat yang tadi, kalau berpangkat minus mau dipositifkan berarti ini 1/5-nya menjadi 5 pangkat 2. Oke, nah sekarang ini nih, nah, kalau pangkat berpangkat berarti dikalikan kan? Kalau dikalikan berarti 3 dengan 3 di sini habis, 4 dengan 4 ini habis. Jadi hasilnya 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2 itu sama dengan 16 ditambah 27 ditambah 5 pangkat 2, 25. 27 tambah 25, 52. 52 tambah 16, 68. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini akar 4 Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi perhatikan soalnya 4/24 berpangkat 2. Ini masing-masing bisa dibagi 4 ya. Kita sederhanakan dulu yang di dalam. Ini 4 bagi 4 1, 24 bagi 4. Berapa teman-teman? 24 bagi 4? Iya 6. Oke. Kemudian ini 7/42 juga bisa disederhanakan. Ini 7 bagi 7 1, 42 dibagi 7 6. Jadi 1/6 pangkat 2 dibagi 1/6 pangkat 2. Ingat kalau angka yang sama itu dibagi hasilnya pasti 2 bagi 2 berapa? 1. 3 bagi 3 1, berarti 1/6 pangkat 2 dibagi 1/6 pangkat 2 itu sama dengan akar 1, which is di mana? Akar 1 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke, soal berikutnya, hasil dari 5 kali 10 pangkat 6 dikali 1 juta per 100 pangkat minus 2 adalah. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Jadi, aku tulis ulang di sini 5 kali 10 pangkat minus 6. Supaya gampang, aku rubah juga yang ini menjadi bilangan berpangkat. 1 juta itu sama dengan 10 pangkat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 pangkat 6 gitu ya caranya. Per 100 pangkat minus 2. 100 pangkat minus 2 ini kan 100 itu kan 10 pangkat 2 kan ya. Nah kemudian berpangkat minus 2. Jadi jadi kita ini jadi 5 kali 10 pangkat 6 ini kan perkalian ya teman-teman. Jadi 5 kali 10 pangkat 6 minus 6
dikali 10 pangkat 6 per 10 pangkat 2 kali minus 2. Ingat sifat perpangkatan, pangkat yang berpangkat itu dikali, berarti 10 pangkat minus 4. Kemudian ini karena perkalian bilangan pokoknya sama, berarti minus 6 tambah 6 teman-teman, minus 6 tambah 6 itu sama dengan 0. Apapun yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Tapi aku tulis panjang aja biar teman-teman lebih gampang lagi. Jadi 10 pangkat 0 ya, karena 10 pangkat minus 6 tambah 6 itu 0 per 10 pangkat minus 4. Jadi 10 pangkat 0 itu 1 ya teman-teman. Jadi ini sisa 5 per 10 pangkat minus 4. Ingat kalau dia mau dirubah menjadi positif, dia ke atas dia menjadi positif ya teman-teman. Jadi 5 dikali 10 pangkat 4, dimana 10 pangkat 4 itu adalah 10.000 ya kan, berarti 5 kali 10.000 itu 50.000 atau bagian E. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika A pangkat minus 4 sama dengan 256 dan ini B ya teman-teman, dan B pangkat min 5 sama dengan 243, maka A dikali B adalah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, di sini A pangkat minus 4. Berarti 256 ini teman-teman ubah juga menjadi sebuah angka yang berpangkat 4 juga. Oke. Nah, tips dari aku, kalau ini berakhiran bilangan genap, berarti ini adalah bilangan genap juga yang dipangkatkan kayak gitu. Kalau kita mau berubahnya menjadi bilangan berpangkat. Jadi kita punya dua pilihan antara 2 dengan 4. 2 pangkat 4 kan 16 kan teman-teman. Berarti yang 256 itu adalah 4 pangkat 4. Kalian bisa tes sendiri deh. Jadi 256 itu 4 pangkat 4. Kuncinya teman-teman, kalau di sini kita mau hilangkan minusnya, jadi kita rubah menjadi A pangkat seper A pangkat 4, ini sama dengan 4 pangkat 4, atau ini bisa ditulis menjadi A pangkat 4 sama dengan seper 4 pangkat 4. Oke? Nah, jadi kalau kalian menemukan kayak gini, kalian bisa tulis kayak gini nih. Nah, sekarang teman-teman kita tahu kalau 1 pangkat 4 itu sama dengan 1 juga kan. Jadi nggak salah dong kalau aku tulis ini menjadi 1 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Ya kan, sama aja kan. Nah, ini sama dengan 1 per 4 pangkat 4. Kenapa aku menulisnya seperti ini? Supaya 4-nya di sini habis nih teman-teman. A pangkat 4, kalau dia pindah terus dia menjadi akar ya, akar 4, jadi seper 4 pangkat 4. Ini ada di sifatnya tadi ya, jadi ini habis, jadi A sama dengan seper 4. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama teman-teman bisa mendapatkan B pangkat minus 5 itu 243 ya. Karena ini berakhiran bilangan ganjil, jadi kemungkinan ini adalah kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, itu adalah bilangan ganjil. Jadi ada dua pilihan, yaitu 3 dengan 7. 7 tuh nggak mungkin, karena 7 pangkat 5 itu akan besar banget angkanya, berarti ini adalah 3 pangkat 5. Kayak gitu ya. Jadi B pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat 5. Teman-teman langsung bisa loncat ke cara ini, ke langkah ini ya. Jadi B sama dengan akar 5, ini sepertiga pangkat 5. Ini habis, jadi B sama dengan sepertiga. Jadi A kali B itu sama dengan 1/4 dikali sepertiga sama dengan 1/12 atau bagian C. Oke, kita ke soal berikutnya. Kita ke soal berikutnya. Soal ini tuh bagus banget teman-teman, dan ini tuh sering muncul ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Nilai X yang memenuhi 2 pangkat X per 4X tambah 2 sama dengan 16 dikali 4X. Nah, kali. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, perhatikan cara kerjanya ya. Jadi 2 pangkat X per 4 pangkat X tambah 2 sama dengan 16 dikali 4 pangkat X. Kalau di sini per, berarti kalau aku pindahkan ke sebelah jadi perkalian ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan 16 dikali 4 pangkat X dikali 4 pangkat X tambah 2. Oke?
Nah, kalau di sini bilangan pokoknya 2, karena di sini bilangan pokoknya 2 berarti aku mau ubah semua ini menjadi bilangan pokok 2 nih teman-teman. Jadi 2 pangkat X, 16 aku rubah menjadi bilangan pokok 2. 2 pangkat berapa sama dengan 16? Jadi 2 pangkat 4 ya. Nah, terus ini 4 itu adalah 2 pangkat 2. Karena di sini berpangkat X berarti berpangkat X di sini. Kemudian ini juga 2 pangkat 2. Terus berpangkat X tambah 2. Ingat sifat perkalian, kalau pangkat berpangkat berarti dikalikan ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2X, 2 kali X, 2X dikali 2 pangkat, ini 2 pangkat X, 2 pangkat 2X, 2 kali X, terus 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ingat, kalau perkalian bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya itu dijumlahkan ya teman-teman. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Pangkatnya semua ditambahkan. Tambah 2X tambah 2X tambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat X sama dengan 4 tambah 4, 8. Kemudian 2X tambah 2X, 4X. Nah, ini karena bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa mengoperasikan pangkatnya aja nih teman-teman ya. Berarti X sama dengan 8 tambah 4X. Nah, kalau pindah ke sini, X dikurang 4X sama dengan 8, berarti min 3X sama dengan 8. X sama dengan, ini pindah ke sini, berarti 8 per minus 3 atau min 8 per 3. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, teman-teman. Itu tadi teman-teman materi dan contoh soal mengenai bilangan berpangkat. Seperti biasa kalau Tiu nggak sah rasanya kalau nggak ada PR ya. Jadi ini PR buat kalian, silahkan di screenshot. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat di story IG aku. Kalian follow aja @vr_makfira ya. Nanti aku bahas di story besok atau lusa. Kalau kalian sudah jawab silahkan komen di bawah jawabannya ya. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga kalian mengerti. Semangat terus ya untuk belajar di tes CPNS ini sebentar lagi. See you on my next video and bye!